Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, dalam beberapa hari terakhir kita sedang mempelajari tafsir dari surat ke-18, yaitu surat Al-Kahfi, yang pada bagian terakhirnya kita baca, kita lihat sendiri ayatnya, dan sudah dibacakan, sudah diterangkan makna maupun tafsirnya sampai dengan ayat yang ke-47 ya, 46. Nah, saudara sekalian, kalau saudara mau kilas balik ke beberapa ayat di belakangnya, ini dimulai dari ayat 45 di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak perhatian menarik perhatian manusia kepada masalah kehidupan dunia, di mana Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya di ayat yang ke-45 ini, yang bunyinya seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan bikinlah untuk mereka wahai Muhammad permisalan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini permisalannya itu kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Kehidupan dunia ini ibaratnya, permisalannya, perumpamaannya seperti air hujan yang kami Allah turunkan air hujan itu dari langit, lalu bercampurlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan bumi, maksudnya biji-biji dari tumbuh-tumbuhan bumi, lalu menjadilah tumbuh-tumbuhan bumi tadi setelah tumbuh menghasilkan hasil panen yang bisa menghasilkan rezeki, bisa mendatangkan uang. Lalu lama-lama tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi hashiman, menjadi kering. Setelah kering tadruhur riyah, angin akan menerbangkan tumbuh-tumbuhan yang sudah keropos batangnya dan sudah kering dedaunannya itu tadi. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Ya, semuanya, baik kehidupan manusia yang mula-mula tidak ada lalu menjadi ada, lalu dia mula-mula menjadi lahir sebagai anak, sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi anak batuta bawah 1 tahun, kemudian menjadi anak batita bawah 3 tahun, kemudian menjadi anak balita bawah 5 tahun, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, tumbuh dia. Nah, setelah menjadi remaja lalu menjadi dewasa, setelah menjadi dewasa itulah kemudian manusia diberi oleh Allah macam-macam kenikmatan. Ya, ada kenikmatan harta, ada kenikmatan tahta, ada kenikmatan wanita. Ya. Lalu setelah itu kata Allah, semuanya tadi baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun apa saja yang ada di dunia ini nanti akan hilang. Manusia akan tidak berada lagi di atas bumi ini. Tumbuh-tumbuhan pun akan hancur, kering. Demikian juga semua yang dimiliki oleh manusia akan hilang. Itulah dunia, sifatnya seperti itu. Lalu Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah adalah atas segala sesuatu maha menentukan, maha menetapkan, maha mentakdirkan. Jadi segala sesuatu peristiwa di dalam dunia ini yang terjadi setiap hari, ya hari demi hari, waktu demi waktu, masa demi masa, itu semuanya terjadi dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, ketentuan Allah atau ketetapan Allah.
Kita sehat karena Allah menetapkan kita sehat. Kita sakit karena Allah sedang menetapkan kita sakit. Kita punya duit banyak karena Allah sedang memberi kita ketetapan duitnya banyak. Suatu ketika akan datang duitnya habis atau berkurang, atau ditipu orang, atau hilang, dirampas negara. Seperti yang peraturan yang baru aja keluar terus dibatalkan itu. Kalau ada tanah nganggur 3 tahun ya? Oh, 5 tahun. Ada tanah nganggur 2 tahun akan disita untuk negara. Kok penak nih loh. Kok enak sekali gitu loh. Harusnya negara yang ngurusi rakyatnya, kok punya rakyat malah diambil kayak penjajah aja. Tapi alhamdulillah itu dibatalkan. Ini dibatalkan ya. Ya, misalnya begitu Pak. Ada kebijakan yang nggak benar, kita protes. Nggak didengar protes, turun ke jalan. Nggak didengar protes, turun ke jalan, ya bikin apa gitulah. Tapi jangan merusakin barang orang. Jangan bakar rumah orang. Jangan menjarah barang milik orang. Ya, kemudian setelah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan tentang permisalan kehidupan dunia, pada ayat berikutnya Allah menyatakan sendiri, Allah berfirman sendiri seperti ini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu semuanya hanyalah perhiasan kehidupan dunia, yang semuanya itu sebetulnya tidak terlalu penting sebagaimana yang di belakangnya. Dunia dan semua perhiasannya penting, tapi untuk sesaat, untuk selama kita hidup, bukan penting untuk selama-lamanya. Dan kita di dunia ini tidak disuruh oleh Allah untuk mengejar harta. Tidak, Allah menyuruh kita mencari rezeki. Dapatnya berapa sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan bisa lebih dan tidak akan bisa berkurang dari apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau sampean merasa kok saya penghasilnya kurang, berdoa sama Allah, minta. Tadi ayatnya dibaca nih oleh imam kita ini. Mana imam kita itu? Hilang. Imam kita sering kali hilang loh. Habis ngimam itu hilang itu. Kayak malaikat. Ya. Itu yang dibaca oleh imam kita tadi di ayat, dia baca dari ayat tentang ayat 175 itu halaman berapa itu? Ayat 177 itu halaman berapa itu Pak? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana bil, itu halaman berapa itu? Ayat 177. Oh, sini bisa lihat kok. Ya, sorry, ada di sini. Ini ada di sini. Nah, ini dia. Di ayat ini alaisal birra ini tadi ya. Ini menarik juga nih untuk disampaikan nih bagi mereka yang belum pernah mendengar ayat ini dibacakan. Kalau yang lama-lama ngaji sini sudah pernah dengar. Yang baru-baru ini masih belum tahu. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ini ayat bagus sekali ini bagi yang paham. Kalau nggak paham ya nggak bagus, nggak ngerti bagusnya. Ayat ini, ayat 177 surah Al-Baqarah ini ditutup dengan kalimat wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah kasih tahu orang yang bertakwa yang kayak apa. Ini disebut di ayat ini. Selama ini kan kita sering, dulu waktu kita masih sekolah, saya waktu pramuka dulu, saya waktu sekolah saya aktif di pramuka juga, ikut kemah. Selalu jadi juara kalau lomba dalam pramuka tadi.
kemahnya bersih. Kalau bikin kemah, kemahnya bersih. Masaknya enak karena saya bisa masak waktu dulu SMP ya. Sekarang juga bisa masak tapi mungkin nggak enak lagi rasanya. Jadi waktu kita jadi pramuka, kita sering mengatakan kami pramuka Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau TNI, anggota TNI, kami prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau pegawai negeri, tadi Sabta Marga, yang ini yang satu lagi ini pegawai negeri, Sumpah Korpri, Sabta Prasetya Korpri. Sekarang sudah jarang didengar lagi sudah. Kami pegawai negeri Republik Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Hei orang-orang yang mengatakan kamu bertakwa, kamu tahu nggak apa itu bertakwa? Siapa itu yang dimaksud orang yang bertakwa? Ini Allah berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan, bukanlah yang namanya kebaikan, antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, bahwasanya kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Ini dulu asal mulanya. Ayat ini turunnya itu awal mulanya begini loh. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah dan mulai turun perintah sholat, yaitu sholat 5 waktu yang terjadinya mulainya dilaksanakan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Masih ingat ya sejarah Nabi ya? Nah, sejarah Nabi waktu beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj, itulah turun perintah Allah sholat. Perintah sholat itu langsung turun dari Allah, dari lisan Allah sendiri, dari mulut Allah sendiri, langsung pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi dipanggil menghadap Allah dengan peristiwa yang beliau alami, peristiwa Isra Mi'raj. Disuruh sholat 5 waktu. Mula-mula bukan perintah pertama kali, bukan 5 kali sehari, 50 kali sehari. Perintah Allah kepada Nabi mula-mula begitu. Hei Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk sholat sehari 50 kali. Turun Nabi kita, baik ya Allah, baik ya baik. Aku laksanakan ya Allah. Turun dia dengan malaikat Jibril. Sampai di langit keberapa itu ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya, Muhammad, kamu tadi disuruh apa sama Allah? Aku disuruh oleh Allah supaya aku mengajarkan umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa bilang, irji, kamu kembali kepada Allah sana, bilang, minta dikurangi, gak bisa. 50 kali gak akan mungkin umatmu bisa mengamalkannya Muhammad. Umatku saja, kata Nabi Musa, umatku itu orang yang kuat-kuat. Sudah pernah saya ceritakan kan, di Al-Quran ada ceritanya kan, Nabi Musa kan orangnya kuat banget Pak. Dia sekali mukul tuh bukan KO seperti Mike Tyson, langsung mati. Itu Nabi Musa itu, kalau mukul orang sekali pukul tuh langsung mati. Itu Nabi Musa alaihissalam, kuat beliau. Nabi Musa bilang, kamu belajar sama Allah, bilang minta dikurangi. Nabi naik ke atas lagi. Ya Allah, aku tadi ketemu Nabi Musa. Musa bilang kata minta dikurangi, umatku gak akan kuat. Baik. Saya kurangi separuhnya. Ya, separuhnya nggak tahu 12,5 rakaat atau 16 rakaat nggak tahu kita. Ya, terus turunlah Nabi kita ke bawah. Ketemu lagi Nabi Musa. Muhammad, balik kamu. Bilang lagi minta dikurangi. Nggak bisa umat kamu sholat sehari semalam 50 lagi. Demikian juga 25 kali sehari semalam. Nggak bisa. Minta dikurangi lagi. Balik lagi beliau ke atas. Balik yang kedua kali ini. Minta dikurangi lagi ya Allah. Kata Nabi Musa, ini Nabi Musa yang nyuruh saya ke sini ya Allah. Allah sudah tahu wataknya Nabi Musa itu suka ngeyel. Nabi yang berani ngeyel sama Allah ya cuma Nabi Musa. Tapi kemudian beliau bertobat. Nah kemudian Allah bilang ya sudah dikurangi lagi separuhnya. Jadi 50 menjadi separuh ya kira-kira 25 kali. Lalu menjadi separuh lagi kira-kira 10 kali lah sehari semalam. Turunlah Nabi Musa ke bawah. Ketemu Nabi Muhammad SAW ke bawah, ketemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bilang, Muhammad balik lagi kamu ke atas. Bilang sama Allah, minta dikurangi lagi. Ya Musa, aku malu bolak-balik itu. Bilang kamu balik karena bilang sama Allah, nggak akan kuat umatmu melaksanakan sholat sehari semalam 10 kali, nggak akan kuat. Balik lagi Nabi kita. Sampai ke atas bilang lagi, ya Allah, Nabi Musa masih mau urusan menghadap kepada engkau. Katanya umatku nggak akan mampus sholat sehari semalam 50 kali. 10 kali enggak kuat. Terus ya sudah, sekarang Muhammad 5 kali sehari semalam. La yubaddal, tidak akan dirubah lagi sudah. 5 kali sehari semalam perintahkan umat kamu untuk sholat. Turun Nabi kita dengan senangnya.
Sampai ketemu Nabi dengan Nabi Musa bilang apa? Muhammad, dengar ya, baliklah kamu kepada Allah sana. Bilang minta dikurangi lagi. Karena umatmu tidak akan sanggup sholat sehari semalam 5 kali, nggak akan sanggup. Itu Nabi Musa bilang begitu. Hai Musa, saya tidak mau balik lagi sudah. Kali ini saya benar-benar nggak mau balik. Karena Allah sudah bilang tidak akan dirubah lagi, sudah bilang begitu kok. Ya sudah. Tapi ingat ya, perhatikan ya. Ingat nanti, umatmu tidak akan bisa sholat sehari semalam 5 kali. Ternyata betul Pak. Hari-hari ini kita lihat ada umat Islam yang sholatnya tuh subuh, siang hari, sesudah matahari terbit. Nanti zuhur, asar nggak sholat karena sibuk kerja. Maghrib, isya baru kelihatan ke masjid. Nah, ada yang 2 kali sehari semalam, ada yang 3 kali subuh, terus karena dia kerja pagi, subuh sholat, zuhur, asar nggak sholat. Maghrib isya baru sholat. Ada yang nggak sholat sama sekali 5 kali sehari semalam. Betul. Ada atau orang Islam yang nggak sholat sehari semalam 5 kali? Ya itu kan benar kata Nabi Musa itu. Nah sudah, ini kembali ke sini ya. Nah waktu itu Nabi kita sholat 5 waktu itu menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Lalu kemudian beliau diperintah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Allah menyuruh Nabi kita sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Israel. Nabi kita sebenarnya nggak suka. Kenapa? Sholat itu selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat kita kan di Mekah. Kenapa selalu menghadap ke Israel? Ke Baitul Maqdis yang ada di wilayah Israel sekarang ya. Sebenarnya wilayah Palestina tapi direbut Israel. Akhirnya karena itu perintah Allah, Nabi kita sholat selama 17 atau 16 bulan. Beliau kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, enggak menghadap ke Mekah. Tiba-tiba beliau karena seringnya setiap kali beliau mau sholat, ketika di tengah-tengah sholat itu mau sujud, beliau selalu dalam hati, ya Allah kenapa sih sholatnya menghadap ke sana, kenapa enggak ke Ka'bah lagi aja. Terus akhirnya Allah tahu, turun ayat yang di belakang, di depannya ayat ini. Muhammad, aku sudah tahu dalam hatimu kamu keberatan sebetulnya sholat menghadap ke Israel sana. Nah, mulai hari ini sholat kamu ke kiblat kamu kembalikan ke Masjidil Haram. Kamu sholat kembali menghadap ke Mekah. Nah, begitu turun perintah sholat kembali menghadap ke kiblat ke Mekah, itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu panas, jengkel. Hei Muhammad ini gimana? Sudah bagus-bagus sama dengan kita kalau sholat menghadap Baitul Maqdis kok. Tiba-tiba sekarang menghadap ke Mekah, ini gimana ini? Nabi kita dimaki-maki sama orang-orang Yahudi Madinah itu. Nabi kita nggak peduli. Lalu turunlah ayat ini selanjutnya. Bukanlah yang namanya kebaikan bahwasanya kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau barat. Jadi masalah sholat menghadap ke mana itu terserah Allah. Allah menyuruh kamu wahai Muhammad dan umatnya sholat menghadap Baitul Maqdis ya ke sana. Di saat sudah berubah perintahnya, sholatnya kiblatnya dari Baitul Maqdis dialihkan kembali ke Mekah, ke Baitullah Masjidil Haram. Nah, Nabi kita ikut nurut ya, dan beliau senang itu kembali lagi kiblatnya ke arah Mekah. Tapi orang-orang Yahudi nggak suka. Jadi sejak zaman dulu orang Yahudi itu nggak akan pernah senang kepada umat Islam sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat. Ya, tidak akan pernah senang tuh orang Yahudi kepada umat Islam ini. Nah, kembali ke sini. Jadi ini masalah menghadapkan wajah kamu ke barat atau ke timur itu bukan masalah Muhammad. Yang penting kamu sudah melaksanakan perintahku, kamu sholat menghadap ke Baitul ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Udah, omongan orang Yahudi nggak usah direken. Ya, karena apa? Bukanlah yang namanya kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan adalah satu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, satu, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan orang yang beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan orang yang beriman kepada kitab, kepada Alkitab, wan nabiyina, dan orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi, wa atal mal, dan orang yang mau memberikan hartanya.
Nih, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, yang disimpulkan oleh para ulama dengan arkanul iman, rukun iman yang ada. Berapa rukun iman? 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 2, beriman kepada kitab-kitab Allah. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. 4, beriman kepada nabi-nabi Allah. 5, beriman kepada hari akhir. 6, beriman kepada takdir. Di sini nggak ada di ayat ini, tapi ada dalam hadis. Ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang beriman kepada semua ini tadi. Berikutnya yang ke-6, wa atal mal, dan orang yang mau memberikan hartanya ala hubbihi. Nah, ini harta yang dia cintai. Semua orang kan suka, sayang kepada hartanya, cinta kepada hartanya. Kalau suruh ngasih orang, keberatan. Enak bener kamu minta-minta. Cari sana dong. Aku cari setengah mati, kamu cuma minta aja gua kerjaannya. Kamu cari sendiri sana. Orang kan biasanya begitu, Bos. Apalagi yang sugih itu. Tapi ada juga orang sugih yang dermawan, ada juga. Tapi kebanyakan orang sugih itu pelit. Halo? Ya, kebanyakan orang kaya itu pelit. Kebanyakannya. Yang tidak pelit ada, tapi tidak banyak. Ya, sudah. Jadi orang yang baik atau orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada 6 itu tadi. Yang kelima di sini dikatakan orang yang memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa hartanya diberikan? Dzawil kurba, kepada orang yang mempunyai kedekatan dengan dia. Maksudnya kepada kerabatnya. Mulai dari istri, anak-anaknya, kemudian pembantunya, kemudian saudara-saudara sekandungnya atau kakaknya atau adiknya dan sebagainya, kerabat-kerabatnya. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, wal yatama, dan orang yang memberikan hartanya kepada anak-anak yatim, wal masakina, dan orang yang mau memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Udah berapa ini? Udah 8 ya. Wa banas sabil, dan orang yang memberikan hartanya kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tapi betul-betul kehabisan bekal, bukan orang yang mengaku-ngaku kehabisan bekal. Ya, sampai didatangi orang, Pak, saya minta tolong, saya itu orang dari sana jauh rumah saya perlu uang untuk balik, saya sudah kehabisan uang, kehabisan bekal, saya mau balik ke kampung saya minta sedekah gitu. Kalau zaman sekarang ada orang kayak begitu, Pak, oh di mana, sampai rumahnya di mana? Di Buntok sana. Oh ya mari, ayo saya kasih kamu uang, kamu ikut saya. Wah, ke travel, Pak, antar orang ini ke Buntok, saya kasih uangnya. Oh, enggak kalau orangnya bohong, enggak jadi gitu. Kan ada orang-orang yang suka kayak gitu, Pak, mengaku-ngaku ibnu sabil padahal bukan. Jadi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Atau kalau Profesor Quraish Shihab, saya baca kitab tafsir yang beliau tulis itu, saya juga baca kitab tafsirnya Hamka, Profesor Hamka, punya satu set 30 juz itu. Kitab tafsirnya Profesor Hasbi As-Siddiq punya juga saya. Kemudian kitab tafsirnya Ahmad Hasan Bandung itu saya juga punya. Kitab tafsirnya penulis kamus apa namanya itu, Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus, orang Sumatera Barat itu. Nah, kemudian tafsir yang lain-lain banyak. Saya punya kitab tafsir dan saya baca semua itu. Ya, jadi menurut Profesor Quraish Shihab, yang termasuk Ibnu Sabil itu anak-anak jalanan yang tidak punya orang tua. Nah, itu diurusin itu. Islam menyuruh kita ngurusin mereka. Tapi banyak yang tidak menjalani. Nah, kalau sampean bisa jalani itu kelebihan Anda itu. Kayak almarhum Ustadz Jeffrey, itu dia mendekati orang peminum minuman keras, mendekati orang-orang yang suka berjudi, suka mabuk-mabukan, didekati, didakwahi, diajak sholat, diajak ngaji, tidak sholat. Itu karena dia mantan orang kayak gitu. Ustadz Al-Jeffrey almarhum, masih ingat ya? Nah, itu kan beliau begitu. Nah, sudah ya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mau berbuat semua ini tadi, memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya, wasailin, dan orang yang mau memberikan hartanya kepada orang-orang yang meminta.
Nah, ini ada syaratnya nih. 3 syarat orang yang boleh meminta. Hanya 3 macam orang saja. 1, orang yang bangkrut, gak punya apa-apa. 2, orang yang kebakaran, rumahnya habis. 3, orang yang keberatan hutang yang tidak bisa bayar sama sekali. Boleh dia meminta-minta. Ya, yang selain itu tidak boleh. Kalau masih bisa kerja, kerja. Jangan menjadi profesi tukang meminta-minta. Jangan. Itu dilarang dalam Islam. Ya, berikutnya. Wafir riqab, dan orang yang mau memberikan hartanya kepada budak-budak. Jadi ini orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, orang yang mau memberikan sebagian hartanya kepada yang disebut semuanya ini tadi. Yang berikutnya wa aqamas shalah, dan orang yang menegakkan salat, maksudnya melaksanakan salat 5 waktu, ya. Wa ataz zakah, dan orang yang membayarkan zakat. Berikutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka ketika mereka telah berjanji. Nah, ini janji-janji para pemimpin-pemimpin kita yang waktu kampanye dulu berjanji, nanti kalau kami terpilih kami akan sediakan lapangan kerja berapa? 16 juta. Hah? 16 apa 9 juta apa berapa? 19 juta, kami akan sediakan 19 juta lapangan kerja. Tagih sekarang. Kalau saya datang ke sini, Pak, saya nggak punya kerjaan, Pak. Sampai dulu bilang katanya mau menyediakan 19 juta lapangan kerjaan. Saya kasih 1 aja, Pak. Gitu loh. Tagih, sudah berjanji kok. Kalau orang yang bertakwa memenuhi janjinya ketika dia berjanji. Berikutnya wasabirin, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i wad-dharra, dalam dalam kesulitan dan dalam penderitaan. Dalam kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dalam penderitaan, sakit dan sebagainya, sabar. Itu orang yang bertakwa seperti itu. Wahinal ba's, dan orang yang bersabar ketika sedang terjadi perang. Masya Allah, kita belum pernah mengalami perang sih. Ya, saudara kita di Israel sana itu, di Israel, saudara kita di Palestina sana, Masya Allah, luar biasa mereka itu sabarnya itu. Sekarang ini mereka sedang mau dihanguskan betul-betul sama Israel, laknatullah alaihim. Masya Allah. Ini betul-betul menderita mereka itu. Sebelum terjadi yang menimpa saudara kita di Palestina itu dulu, itu gara-gara mereka awalnya juga begitu, Pak. Awalnya mereka itu baik, terus mereka meninggalkan Al-Quran, ya, meninggalkan ajaran Islam, terus dijajah oleh Israel. Makanya hati-hati. Kita umat Islam Indonesia ini mayoritas. Kalau kepengen tidak diganggu oleh orang luar, kita harus pegang teguh ajaran agama kita. Kalau enggak nanti akan di-Israelkan, akan di-Palestinakan nanti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya. Jadi dan orang-orang yang bersabar dalam penderitaan dan ketika perang, ulaikal ladzina shadaku, itulah mereka orang-orang yang benar, yang jujur dengan pengakuannya sebagai orang beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di belakang ayat ini ada ini ayat yang bicara tentang hukum kisos. Di dalam Islam itu kalau ada orang membunuh, balasannya apa? Hukumnya jadi bunuh. Ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos. Kisos bukan kisas. Kisos. Bukan kisos. Kisos. So. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kalian melaksanakan hukum qisas dalam pembunuhan, dan seterusnya. Ini ayat tentang qisas, lalu ayat 79 juga tentang qisas, sampai kemudian ayat 80 tentang pembagian harta warisan sebelum turun ayat tentang tata cara membagi harta warisan. Awal mulanya dulu kalau ada orang meninggal dunia, itu kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, idza hadara, apabila hadir, apabila datang
ahadakum kepada seseorang di antara kalian al-maut, kematian, intaraka khaira, jika dia meninggalkan harta, diwajibkan kepada kalian al-wasiyah, berwasiat. Berwasiat, nanti kalau aku mati ya tolong bagikan hartaku ini. Kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada kerabat-kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, itu suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Awal mulanya dulu peraturan membagi harta warisan ini ayatnya. Lalu di belakangnya kemudian turun surat An-Nisa, dirubah. Ini dibatalkan, diganti dengan yang tersebut dalam surat An-Nisa, ya. Kemudian wasiat itu tidak boleh dirubah. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa mengubah wasiat sesudah dia mendengar wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka sesungguhnya dosanya menjadi tanggungan atas orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah mendengar loh ketika kamu mengubah isi wasiat. Allah tahu loh ketika kamu mengubah wasiat orang yang sudah mati. Lalu ayat 182 itu tentang orang yang mengubah wasiat. Lalu ayat tentang puasa 183, 84 sampai 85. Lalu pada ayat 186, nah ini yang saya mau sampaikan ini. Kenapa saya bawa Anda tadi ke sini? Tadi kan contohnya kehidupan dunia ini nggak usah dikejar. Kalau memang itu bagianmu, dia akan datang kepada kamu. Kamu tuh sibuk aja beribadah. Waktunya subuh beribadah, berdoa. Kan banyak doa minta uang itu, minta rezeki. Waktu sujud cara Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'an, dan lain-lain itu macam-macam kan. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan belas kasihani aku lah, rahmatilah aku, wajburni, dan beranikanlah aku, kuatkanlah aku, ya. Warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku, wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu'anni, dan maafkanlah aku. Oh, lengkap sudah itu doa di antara dua sujud itu, ya. Belum lagi nanti habis sholat ada doa-doa yang di belakang dibaca di habis sholat subuh tadi, ada banyak zikirnya itu. Di antaranya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah hamba mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari segala penyakit. Loh, itu doa dibaca setiap habis subuh dan habis asar itu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. 2, rezeki yang luas. Luas artinya enggak pernah kekurangan. 3, minta sembuh dari segala penyakit. Itu loh Pak, sampai amalkan itu. Nah, sibuk beribadah, kamu minta kepada Allah. Inilah ayatnya. Wa idza sa'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku tentang diriku. Kalau ada hambamu Muhammad, kalau ada hambaku, orang-orang Mekah itu atau orang-orang manusia semuanya ini menanyakan tentang aku Allah maksudnya, jawab begini, fa inni qarib, jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia itu artinya Allah tahu keadaan manusia itu seperti dekatnya orang dengan orang. Orang dekatnya seseorang itu kan paling tahu keadaan orang itu. Nah Allah itu lebih dekat daripada orang dekatnya orang. Itu fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh. Allah sudah berjanji kok, aku akan memenuhi doa-doa mereka itu. Kalau mereka berdoa kepadaku, aku penuhi doa mereka. Tapi syaratnya di belakangnya ini,
falyastajibu li, maka hendaknya mereka pun memperkenankan kepadaku. Mereka pun hendaknya memperkenankan kepadaku. Memperkenankan kepada Allah maksudnya Allah menyuruh kita ini, kamu sholat, ya kita sholat. Itu namanya memperkenankan kepada Allah. Kamu ini waktunya puasa Ramadan, puasa. Kamu waktunya bayar zakat, bayar zakat. Kamu waktunya sedekah nih, ada saudara kamu ini perlu bantuan kamu, sedekah kamu kepada dia, sedekah. Dan seterusnya. Jadi maka penuhilah kepadaku kalian, maka hendaknya mereka memenuhi kepadaku apa yang aku mau, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, la'allahum, agar mereka yarsyudun, mendapat petunjuk, agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi ini Pak Bu ayat tentang kalau kita dalam kehidupan dunia ini memerlukan sesuatu, mintanya itu kepada Allah. Jangan minta kepada Pak Prabowo atau kepada wakilnya, jangan. Nggak akan dikasih sampean. Banyak urusannya Sidin itu. Mau minta MBG, apa itu MBG itu? Ya. Minta kepada Allah aja, udah pasti Allah akan kasih. Cuma syaratnya kamu penuhi dulu perintahku, laksanakan perintahku. Jadi kamu orang beriman, nanti aku penuhi doa kamu. Nah sudah ya, kita kembali ke surat Al-Kahfi tadi Pak Bu. Di surat Al-Kahfi tadi yang saya sampaikan di awal, saya menyampaikan kajian ini. Setelah Allah menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan perintah yang ada di ayat 46 tadi, ya. 45 dan ayat 46, ya. Lalu di ayat berikutnya sekarang ini ayat 47, 48. Jadi setelah Allah berbicara tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang orang yang punya, orang kaya dan miskin yang punya kebun itu, ya. Kemudian tentang perumpamaan tentang kehidupan dunia. Nah, setelah Allah mengajak manusia, menarik perhatian manusia kepada kehidupan dunia yang semuanya itu sebenarnya dalam ketetapan Allah itu. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Allah, kita perlu sesuatu, kita minta kepada Allah yang Maha menetapkan, Maha mentakdirkan segala sesuatu. Itu di situ kuncinya, kata kuncinya di situ. Jangan meminta kepada orang. Salah. Ya. Lalu setelah Allah menerangkan tentang kehidupan dunia, mulailah Allah berbicara tentang akhirat di ayat 47 dan seterusnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa yauma, dan pada suatu hari nanti, nusayyiru, kami Allah akan menjalankan, membuat berjalan. Menjalankan maksudnya membuat berjalan, memperjalankan, membuat berjalan. Apa yang dibikin Allah berjalan? Al-jibal, gunung itu, gunung-gunung itu. Jadi gunung yang sekarang diam di tempatnya, di hari kiamat nanti dia akan terbang lepas dari landasannya. Dulu guru saya waktu menerangkannya begini beliau. Kilo, pamannya gunungnya ini kilo le, ya kata. Ini pakai bahasa Jawa ya. Ini lo le, ya. Iki gunung ini. Besok dino kiamat ki, gunung ini kilo le, mabur, wes ini gunung Merapi misalnya, mabur, weng, nuki. Terbang ke udara, tabrakan sama Gunung Slamet yang ada di Purwokerto itu. Merapi di Magelang, tabrakan sama Gunung Slamet di Purwokerto. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sejak kecil dulu orang Kebumen, ini saya kan kecilnya di Kebumen. Bapak saya orang Kebumen, ibu saya orang Jogja. Jadi apa namanya? Kiamat kapan kiamat? Somben, Gunung Slamet terus jeblok. Sampai hari ini kan Gunung Slamet belum pernah meletus. Somben Gunung Slamet terus jeblok. Besok kalau Gunung Slamet sudah meletus, itu baru kiamat. Ya itu makanya saya ambil contoh. Nanti di hari kiamat gunung itu akan lepas dari landasannya begini loh. Wa nusayyirul jibal, dan kami akan
pada suatu hari nanti kami akan memperjalankan gunung-gunung itu wa tarol arda barizah, dan kamu akan melihat bumi ini rata, kosong, rata dan kosong, nggak ada apa-apanya lagi. Bangunan yang tinggi ada lagi, gedung-gedung pencakar langit nggak ada, pesawat, mobil, apa segala macam sudah nggak ada lagi, sudah manusia nggak ada, tumbuh-tumbuhan pun nggak ada lagi. Nanti akan terjadi di hari kiamat itu. Wa hasyarnahum, dan kemudian kami pasti mengumpulkan mereka manusia semuanya di padang mahsyar. Falam nughadir minhum ahada, falam maka tidaklah nughadir kami meninggalkan minhum dari mereka manusia ini ahadan satupun. Jadi di hari kiamat nanti Pak, Bu, ketika dunia ini beserta isinya sudah dimusnahkan oleh Allah, semua makhluk yang bernyawa sudah mati, dan makhluk Allah yang terakhir mati itu adalah malaikat pencabut nyawa. Itu yang terakhir mati. Semua sudah mati, tinggal malaikat pencabut nyawa yang belum mati. Dia diam gini. Dah, selesai kamu ya tugasmu. Nah, sekarang kamu mati. Aku bilang gitu aja. Sekarang kamu mati. Nah, mati. Itu yang cerita Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bukan aku loh. Ada di hadis tuh, ya. Nah, nanti setelah semua makhluk mati, dunia ini dihancurkan, nggak ada lagi sudah. Lalu bergantilah dengan langit dan bumi yang baru. Allah bikin langit dan bumi yang baru yang bukan ini. Nah, setelah itu, sebelum manusia nanti ditaruh di tempatnya masing-masing di alam akhirat sana, bukan alam dunia ini. Nanti itu ada yang fariqun fil jannah, sekelompok manusia akan ditempatkan oleh Allah dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok manusia akan ditempatkan di neraka sa'ir. Itu enggak bisa tidak, itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, sebelum terjadi itu kata Allah, kami pasti mengumpulkan mereka semua, lalu kami tidak membiarkan satu pun dari mereka manusia, dikumpulkan semuanya itu. Termasuk orang-orang yang matinya hilang, tidak ditemukan jenazahnya, nanti akan muncul di akhirat itu. Waktu naudzubillah misalnya dari pesawat Air Asia terjun dari bandara Juanda ya, Juanda ya, mau ke daerah Sumatera sana, terjun jatuh ke laut, ternyata lautnya di dekat Pangkalan Bun. Ya masih ingat ya? Nah itu kan apa namanya? Ada yang nggak ditemukan jenazahnya. Nah, begitu juga di mana-mana terjadi bencana alam, tanah longsor, ada yang ketemu jenazah, ada yang enggak. Nanti di hari kiamat semuanya itu akan datang, didatangkan oleh Allah itu. Termasuk orang yang meninggal dunia lalu dibakar oleh keluarganya, karena memang keyakinan mereka begitu. Orang mati dibakar jadi debu, debunya disabar di laut. Nanti akan didatangkan semua itu. Wujud lagi nanti, Allah yang akan mewujudkan. Tidak ada satupun dari mereka yang kami biarkan. Lalu apa berikutnya? Wa uridu ala rabbika soffa, dan mereka akan dihadapkan kepada Tuhanmu. Wa uridu, dan mereka pasti dihadapkan ala rabbika, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, soffan, dalam barisan, dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna, ada yang baca laqad ji'tumuna, ada yang bacanya laqad ji'tumunya. Jadi dalnya diidghamkan ke jim. Ini kedua-duanya boleh ya, walaupun yang masyhur laqad ji'tumuna diidghamkan. Tapi dibaca begini juga boleh. Laqad ji'tumuna atau laqad ji'tumuna, sungguh-sungguh kalian akan mendatangi kami wahai manusia, kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kalian awwala marrah, pertama kali. Manusia, nanti kamu setelah mati, kamu akan kembali kepada aku semuanya. Akan kusuruh berbaris di lapangan yang sangat luas yang bisa menampung semua manusia yang pernah ada sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang akan ada menjelang hari kiamat nanti. Akan kami kumpulkan semuanya dalam satu tanah yang luas.
Bayangkan tuh berapa luasnya itu. Dan itu di mana itu? Kita nggak akan tahu. Itu di alam akhirat nanti itu. Di dunia ini nggak ada lapangan yang bisa menampung semua manusia, itu nggak ada. Kecuali hutan-hutannya termasuk di situ dimasukkannya, mungkin bisa. Dikumpulkan di benua Asia semuanya gitu. Mungkin bisa. Ya. Nah, nanti kami kembalikan, kalian akan datang kepada kami wahai manusia sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Maksudnya, dulu kamu waktu kami ciptakan, kamu kan enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa kan? Kamu lahir ke dunia kan telanjang bulat. Enggak punya apa-apa, baju aja enggak punya kamu. Nanti kamu akan datang kepada kami seperti itu juga, telanjang bulat juga. Kata Allah begitu. Bal za'amtum, bahkan kalian mengira, kalian menyangka allan naj'ala lakum mau'ida, allan bahwasanya tidak akan naj'ala kami menjadikan lakum bagi kalian mau'ida, tempat yang dijanjikan atau waktu yang dijanjikan ini. Di antara kalian wahai manusia akan ada kan yang berkeyakinan kalian tidak akan mengalami apa yang kami sebutkan ini. Ada di antara kalian tidak percaya kalian akan kembali kepadaku, tidak percaya karena ada alam akhirat, tidak percaya adanya surga neraka kan? Masih ada kan? Nah, nanti kalian akan lihat sendiri nanti, kata Allah begitu. Ini ayat kedua, ayat ini Pak, Bu, ditafsirkan seperti ini dalam kitab tafsir. Jam berapa ini? Saya sudah berbicara kurang lebih 49 menit. Ada hidangan enggak? Enggak ada? Oh ada. Kalau ada saya tambah waktunya. Masih sanggup mendengarkan kan? Masih mau dengarkan aja sambil tidur kok. Ya, aku teriak-teriak nih Pak. Kamu dengar aja, masa enggak kuat? Ya. Ya, siap. Jadi dalam kitab tafsir terangkan begini Pak, Bu, biar saudara tahu. Ya. Ini yang pertama yang biasa yang biru-biru ini tafsir Al-Baghawi. Saya suka pertama kali melihat tafsir Al-Baghawi karena beliau menerangkannya ringkas jelas. Ya. Wa yauma nusayyirul jibal, dan pada suatu hari nanti kami akan membuat berjalan gunung-gunung itu. Di sini dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi, qara'a Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir yang ahli qiraah itu membaca ayat ini, juga Imam Abu Amr dan Ibnu Amir. Nah, ini Bu Aminah tahu ini. Ya, yang belajar ke Kiai Fatoni tahu. Bacaannya Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir itu bukan wa yauma nusayyirul jibal, tapi wa yauma tusayyaru gitu. Bukan nusayyiru tapi tusayyaru. Bukan nusayyiru, tusayyaru. Mirip-mirip ini. Kalau nusayyiru itu kami menjalankan, kami memperjalankan, membuat berjalan. Kalau tusayyaru dijalankan. Dan pada suatu hari nanti akan dijalankan. Ya, jadi bukan pakai nun tapi bita dengan huruf ta, wa fathil ya, dan dengan menfathah huruf ya, ya-nya di fathah. Kalau ini kan ya-nya di kasroh, nusayyiru. Kalau di sini tusayyaru, ya-nya di fathah. Itu bacaannya Ibnu Katsir dan lain-lain. Ya. Tusayyarul jibal, dan pada suatu hari nanti kami akan menjalankan gunung-gunung itu, atau gunung-gunung itu akan dijalankan. Nah, dibaca al-jibal. Tusayyarul jibal. Jibalu. Kalau di dalam ayat ini kan bunyinya wa yauma nusayyirul jibala. Ini loh Pak. Kalau orang belajar bahasa Arab tahu. Kenapa di sini dibaca al-jibala, sedangkan dalam bacaan lain dibaca bukan nusayyirul jibal tapi tusayyarul jibalu. Kenapa begitu? Ini biar sama diginikan aja. Kalau dibaca tusayyaru, kalau dibaca al-jibalu, ini merupakan apa namanya itu, apa namanya? Kalau dibaca ini dulu, nusayyirul jibal, ini adalah fiil dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Kata kerjanya sayyaro, menjalankan. Fa'ilnya, pelakunya nahnu, kami Allah. Nusayyiru,
kami menjalankan. Jadi fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. Ini objeknya. Ini namanya maf'ul bih. Ya. Kalau sebuah kata kedudukan sebagai maf'ul dibaca, huruf terakhirnya dibaca dengan fathah. Wa yauma nusayyirul jibal. Nah, itu kalau maf'ul. Nah, kalau ini bentuk kata kerja aktif. Kalau dibaca, kalau kata kerjanya pasif, jenenge apa kuwi? Apa namanya? Apa namanya? Isim, ya ada namanya dalam ilmu nahwu itu maf'ul, isim majhul, ya. Dan apabila dijalankan gunung-gunung itu, ya ini dia kedudukannya sebagai objek, tapi objek yang pada kalimat negatif. Ini dibaca u. Makanya kita baca Al-Quran nggak boleh salah, a, i, u-nya nggak boleh salah. Begitu dibaca keliru, maknanya berubah. Itu loh Pak, ya. Jadi dalam qiraah lain dibaca tusayyarul jibal. Kata mereka dibaca raf'un, dibaca rafa. Ini ya. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Kan ada ayat bunyinya begitu, ya toh? Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung telah dijalankan, sekarang belum, masih di tempatnya masing-masing. Gunung Semeru Jawa Timur, Gunung Merapi Jawa Tengah, Gunung Galunggung di Jawa Barat. Itu nanti semuanya akan jalan lepas dari landasannya itu. Lari ke udara tabrakan dengan gunung-gunung yang lain. Hancur lebur semuanya. Terus dikatakan di sini waqara al-akharun, sedangkan ulama qiraah yang ini membacanya bin nun dengan membaca dengan nu gitu, wa kasril ya dan kasrohnya ya. Jadi dibacanya wa nusayyirul jibal ya, dan seterusnya. Ini terang bahasa saja. Dan hari kiamat adalah hari ketika nanti kami menjalankan gunung-gunung itu, watarol ardo barijah, dan kamu akan melihat bumi ini rata. Barijah bisa diartikan sini zahiratun, tampak semuanya. Ini kalau kita melihat ke kiri ke arah selatan saya ya, kalau ke depan ke timur, kita nggak bisa lihat di balik tembok ini. Ya lihatnya, saya melihatnya ini tembok ini. Nanti di hari kiamat itu pandangnya lepas, nggak ada lagi yang ada di atas tanah ini. Masjid-masjid, gereja-gereja, semua tempat ibadah hancur semuanya. Gunung pun nggak ada lagi, tanaman pun nggak ada lagi, perbukitan pun nggak ada, lembah pun nggak ada, danau-danau pun sudah nggak ada. Rata semuanya bumi ini. Kamu akan melihat bumi ini barijah, rata. Laisa alaiha sajarun, tidak ada padanya satu tumbuhan pun, wala jabalun, dan tidak pula satu gunung pun, wala nabatun, dan tidak ada pula satu tumbuhan pun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fayadaruha qa'an safsafa, lalu kami akan membiarkan bumi ini qa'an gundul, safsafan licin, qa'an licin, safsafan gundul, enggak ada lagi. Seperti kepala gundul itu nggak ada rambutnya. Ya, tanah nanti gundul semuanya, nggak ada tumbuh-tumbuhannya lagi sudah. La tara fiha, tidak lagi engkau bisa melihat pada bumi ini iwajan, tempat yang tinggi, wala tempat yang rendah atau lembah, wala amtan, dan tidak pula tempat yang tinggi, tanah rendah tidak ada, tanah cekung tidak ada, tanah cembung atau perbukitan pun sudah tidak ada lagi. Ini di surat Toha ayat 107 dalilnya ini. Ya, nanti kita akan sampai pada ayat itu ya. Nah, kemudian ini penjelasan biasa saja. Lalu wahasyarnahum, dan kami pasti mengumpulkan mereka semuanya. Kami kumpulkan mereka siapa? Jami'an, semuanya, semua manusia ini dikumpulkan kemana? Ilal mauqif, ke tempat wukuf. Kalau kita pergi haji, ada tempat yang namanya Arafah, itu tempatnya wukuf, tempat berdiamnya. Wukuf artinya berdiam, berhenti. Wakof, kalau bacaan ada namanya dalam ilmu qiraah istilah wakof. Bacaan sampai sini wakof, berhenti. Nanti manusia akan
disuruh bangkit dari alam kuburnya, terus berjalan kaki menuju padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar semuanya dalam keadaan telanjang. Ya, mereka akan dikumpulkan ilal mauqif wal hisab, dan untuk menghadapi hisab, perhitungan amal. Yang saya sampaikan kemarin hadisnya itu. Hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Nabi mengatakan la tazulu qadama abdin, tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba, seorang manusia nanti di hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya lebih dulu oleh Allah an umrihi, satu pertanyaan tentang umurnya, fima afnahu, pada apa dia telah menghabiskan umurnya. Awas Pak, kita akan ditanya oleh Allah, kamu saya beri umur, Sugeng ini yang ngomong ini loh, ku beri umur kamu 65 tahun sekarang, karena sebentar lagi 66 tahun, Desember 22 nanti 66 tahun, udah tua juga oke, 66 tahun ya. Pak Haji Guntur berapa Haji? Hah? Oh 60, masih tua aku berarti Pak Haji lah. Alhamdulillah, tapi dia masih sehat, masih masih bisa begini lagi itu lah. Ada bercanda, ada apa lah, bercanda aja, begayaan ya, orang sini ya. Kalau aku ngalih nih. Kita kembali sini, dah stop ya. Kita kembali ke sini. Jadi wa hasyarnahum, dan kami pasti mengumpulkan mereka manusia ini semuanya ke tempat wukuf, ke padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menjalankan hisab. Ditanyaan umri, tentang umurnya, fima afnahu, pada apa dia telah menghabiskannya. Wa an ilmihi, dan tak akan ditanya tentang ilmunya, fima fa'ala fihi, pada apa dia telah berbuat dengan ilmunya. Kamu ahli IT, kamu kuberi jadi orang ahli IT, sampai kamu kuasai dengan mendetail itu tentang komputer dengan segala macamnya. Kamu pakai untuk apa itu? Aku pakai untuk ngambil uang orang, ya Allah. Uang orang di bangku kuras rekeningnya, ya Allah. Nah itu dia, ilmu gak bener itu. Ilmu kamu gunakan gak bener itu. Ada yang satu lagi, kamu pakai untuk apa ilmu kamu? Untuk bikin program-program ini, ya Allah. Saya banyak bikin program-program ini. Di sini banyak program-program agama ini Pak, sini nih. Ada Quran dengan tafsirnya, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ada kumpulan ribuan hadis. Ada semua sini Pak. Jadi sekarang kalau mau belajar cuma gini-gini aja sih, tik udah. Baru udah terlanjur beli buku banyak banget itu. Ya kadang-kadang kalau di sini nggak ada, aku lihat buku-buku sana gitu loh. Jadi kalau kita punya ilmu, kita manfaatkan untuk kebaikan, dapat pahala terus sampai kita mati pun tetap dapat pahala itu. Tapi kalau kita pakai ilmu kita untuk kejahatan, kita akan dapat dosa terus. Kita ngajari orang IT, terus kita ngajari murid kita melakukan penipuan dengan ilmu IT-nya. Saudara dengan muridnya tadi akan menanggung dosa selama-lamanya. Selama kamu dan muridmu melakukan kejahatan, kamu dapat dosanya juga. Padahal yang melakukan kejahatan muridnya, gurunya dapat, karena dia ngajari berbuat jahat. Makanya kita ngajarin orang tuh yang baik-baik, supaya kalau orang mengamalkan kebaikan, kita dapat pahala. Itu sebabnya Nabi mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mau mengajarkannya. Yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling populer namanya, tapi yang mau mengajarkan, yang mau mempelajari Al-Quran karena dia belum tahu, dan mau mengajarkannya ketika dia sudah tahu. Nah itu yang terbaik. Bukan orang yang hajinya 20 kali atau umrohnya 100 kali, bukan itu. Ya, ini yang perlu kita sadari. Ya, kami akan kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, maka tidak akan kami biarkan dari mereka. Nih, nughadir diartikan natruk, kami tidak akan meninggalkan minhum dari mereka manusia ini, ahadan, satu pun manusia, semuanya kami datangkan ke padang mahsyar. Nah, ini dalam tafsir Al-Baghawi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir beda lagi Pak. Al-Baghawi selalu tafsirnya sederhana banget, tapi langsung to the point. Kalau Ibnu Katsir diuraikan Pak. Nih, beliau mengatakan begini, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala dengan ayat yang tadi ini, ya, mengabarkan an ahwali, tentang kengerian kedahsyatan yaumal kiamah, di hari kiamat. Wa ma yakunu fihi, dan apa yang akan terjadi pada hari itu, minal umuril idham, berupa perkara-perkara yang besar.
Kama sebagaimana qala ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tur, surat yang ke-51, At-Tur 52 ya. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu saira. Hari kiamat adalah hari di mana akan berjalanlah langit itu, akan hancurlah langit itu mauron dengan sehancur-hancurnya. Watasirul jibalu saira, dan akan berjalanlah gunung-gunung itu dengan sebenar-benar berjalan. Yang dimaksud gunung berjalan kata Ibnu Katsir yaitu, jadi guru saya menerangkan tuh enggak dari omongan beliau membaca tafsirnya. Ini loh, yang dimaksud dengan kami menjalankan gunung lepas dari landasannya itu maksudnya tadhabu, gunung nanti akan pergi min amakiniha dari tempat-tempatnya, watazula dan akan bergeser hilang, nggak ada lagi di tempatnya. Kama qala ta'ala, sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain. Ini dijelaskan dalam tafsir surat An-Naml surat yang ke-27 ayat 88, bunyinya begini. Watarol jibal, dan kamu nanti akan melihat gunung-gunung itu tahsabuha jamidah, kamu mengira dia beku. Kamu lihat gunung seperti barang beku, diam saja di tempatnya. Padahal wahya tamurru marras sahab, padahal gunung itu sebenarnya dia berjalan seperti berjalannya awan. Ini kata para sebagian ulama, tafsirnya ini tentang hari kiamat. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini bukan tentang hari kiamat saja. Gunung ini, gunung yang kita lihat dia itu seperti diam, sebenarnya dia bergerak itu. Dari waktu ke waktu dia bergerak. Cuma gerakannya sedikit. Nanti tahu-tahu terjadi gempa. Karena lempengnya itu bergeser. Gitu. Makanya para ulama, para ahli-ahli geologi mengatakan terjadinya gempa bumi karena pergeseran lempeng bumi. Jadi bumi kan ada berlapis-lapis gini. Lalu lempengnya itu bergeser. Ya, jadi yang di atasnya ya kan bergeser. Ya lo kalau gunungnya di situ di sebelahnya itu tanah semua, kalau di situ sebelah danau atau laut ya masuk gunung ke dalam laut, gitu kan. Jadi ini ayat berbicara bukan hanya tentang hari kiamat, tentang pengetahuan. Jadi menurut ahli-ahli geologi, gunung itu sebenarnya bergerak itu, berjalan itu sebenarnya. Nanti silakan bertanya sama profesor ahli geologi, dosen ITB mengenai ayat ini. Saya pernah baca tulisannya di dalam satu tulisan dia. Ya, jadi ya. Dan kamu nanti akan melihat gunung-gunung itu yang kamu mengira dia diam beku, dia sesungguhnya gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Ayat yang kelima, wa takunul jibalu kalaihnil manfush. Dan akan jadilah gunung-gunung itu seperti bulu yang berterbangan, yang ditiup. Jadi gunung seperti barang yang ditiup gitu Pak. Itu terbang di udara. Gunung loh Pak. Gak ada yang bisa bikin begitu kecuali Allah. Ya manusia bisa menghancurkan gunung tapi dipakai dinamit terus rata dengan tanah. Ini Allah enggak, dibikin berjalan utuh, berjalan gini, nanti tabrakan di udara baru hancur lebur. Gitu kalau Allah caranya menghancurkannya begitu. Demikian juga kata Ibnu Katsir, waqala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang gunung. Fakul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa, akan menghancurkan dia Tuhanku dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha, lalu Allah akan membiarkan gunung itu qa'an, gundul, licin, sofan, gundul, ya, gundul dan licin. La tara fiha, tidak kamu lihat padanya, pada bumi ini, iwajan, tempat yang rendah, wala amtan, dan tidak pula tempat yang tinggi. Ini surat Toha tadi ya. Kemudian yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu tadhabul jibal, sesungguhnya gunung-gunung nanti akan hilang dari tempatnya. Watatasawal mihad, dan akan ratalah semua tempat ini.
Nggak ada lagi tempat tinggi, tempat rendah, nggak ada, semua tempat itu rata semuanya. Wa tabqal ardu, dan akan tersisalah bumi ini qa'an sofsofan, dalam keadaan qa'an di situ diartikan apa di situ Pak? Licin ya. Qa'an itu licin ya. Kemudian sofsofan ya, tandus, nggak ada lagi tanamannya. Sofsofan diartikan sathan mustawian. Semua bumi ini akan menjadi sathan mustawian, satu hamparan yang rata. La iwaja fi, tidak ada kebengkokan pada, tidak ada tempat tertinggi, tidak ada tempat yang turun, nggak ada. Gunung nggak ada, lembah nggak ada lagi. Wala amta, dan tidak pula tempat yang tinggi. Ini nanti akan terjadi di hari akhir. Maksudnya la wadiya, tidak ada lagi lembah, wala jabala, dan tidak ada lagi gunung. Walihada qala, dan karena tidak Allah Ta'ala berfirman, wa taral ardo barijah, dan kamu akan melihat bumi ini rata. Baridatan dohirotan, badiatan dohirotan, rata, tampak semuanya. Laisa fiha ma'lam, tidak ada lagi di bumi ini satu tanda apapun li ahadin, bagi seseorang, wala makanun yuwari ahadan, dan tidak ada satu tempat pun yang bisa berlindung seseorang, yang bisa melindungi seseorang. Kalau sekarang orang bisa berlindung di balik gunung, nanti nggak ada lagi gunung yang bisa dipakai untuk tempat berlindung, nggak ada. Bal, bahkan al-khalqu, makhluk itu, kulluhum, semuanya, dhohuna, tunduk semuanya, li rabbihim, kepada Tuhan mereka. La takhfa alaihi minhum khafiyah, tidak lagi ada yang tersembunyi atas Allah dari seluruh makhluknya tadi, sesuatu pun yang tersembunyi. Itu kata Allah begitu ya. Kemudian wa taral ardo barijah, dan seterusnya sama. Wa hasyarnahum, dan kami pasti mengumpulkan mereka manusia, falam nughadir minhum ahada, lalu kami tidak membiarkan dari mereka satu pun tetap hidup. Gak ada lagi manusia, semuanya mati. Maksudnya wa jama'nahum, dan kami akan kumpulkan mereka manusia semuanya, al awwalina, yang dulu-dulu, minhum, dari kalangan mereka, wal akhirina, dan yang belakangan-belakangan, semuanya kami kumpulkan. Falam natruk minhum ahadan, maka tidak kami biarkan dari mereka satu pun tetap hidup. La sahiron, tidak yang kecil, wala kabiron, dan tidak pula yang besar. Semuanya, mau yang bayi, mau yang dewasa, mau yang tua, mau yang kecil, semuanya kami matikan, kata Allah. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah itu, Kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang awal-awal, yang dulu-dulu, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan-belakangan, yang akhir-akhir, lamajmu'una, sungguh mereka semua akan dikumpulkan, ila, ke mikoti, suatu tempat, yaumin ma'lum, di hari yang telah diketahui, yaitu hari kiamat. Kalau sekarang belum, masih hidup di tempatnya masing-masing. Nanti semua dikumpulkan jadi satu. Udah nggak ada lagi orang pakai pakaian kebesaran, nggak ada. Mau jenderal, mau kopral, sama nanti telanjang bulat. Mau laki, mau perempuan, lakian, binian, semuanya telanjang, nggak ada lagi perhiasan, nggak ada. Udah semuanya telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya ketika menghadap pada Allah. Nah, nanti ada hadis tentang masalah ini ya. Ada lagi satu ayat Allah dalam surat Hud, Dzalika yaumum majmu'un lahun nas, hari kiamat itu adalah hari yang akan dikumpulkan kepadanya seluruh manusia. Wa dzalika yaumum masyhud, dan itulah hari yang akan disaksikan oleh semua malaikat, oleh semua makhluk. Ini hari kiamat. Nah, makanya bapak-bapak, ibu besar sekalian, sekarang kita belum mengalami, belum menemui apa yang namanya hari kiamat. Sekarang ini kita masih hidup. Mari kita bersiap-siap dalam hidup ini, mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat. Caranya dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya, dengan membaca hadis-hadis Nabi dan mengamalkan isinya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya semampu kita masing-masing. Ya,
Karena setiap orang berbeda-beda, tingkat ketakwaannya, tingkat keimanannya berbeda-beda. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan menjadikan kita semua ketika mati nanti menjadi golongan orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai al-abror, orang yang baik-baik, yang tempatnya al-abror adalah di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.